Setelah berlangsung selama 7 hari, ekskavasi terhadap situs Wates Umpak di Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, akhirnya dinyatakan selesai. Dalam ekskavasi di tahap kedua ini, petugas berhasil menuntaskan proses penggalian tanah di sisi selatan gundukan secara keseluruhan. Hasilnya, seluruh struktur yang dulu nampak sedikit demi sedikit di sisi ini, sekarang sudah terbuka seluruhnya. Struktur tersebut semuanya terputus dan mengalami perusakan di ujung area situs. Perusakan terjadi diduga akibat penggalian tanah yang dulu pernah dilakukan masyarakat secara besar-besaran di sekitar area situs. Penggalian besar-besaran itu hanya menyisakan bagian situs Wates Umpak yang dulu dianggap keramat karena ada bangunan 4 makam di atasnya. Akibatnya, dibandingkan dengan tanah di sekitarnya, posisi tanah situs Wates Umpak sekarang jauh lebih tinggi sekitar 1 meter. Selain menemukan struktur yang masih tersisa di dalam area situs, petugas juga menemukan sebuah guci batu yang kondisinya telah pecah. Temuan ini tentu saja makin menguatkan dugaan bahwa situs Wates Umpak merupakan hunian seorang bangsawan atau kaum elit pada masa Majapahit. Hanya saja, siapa tokoh yang pernah tinggal di tempat ini? Apakah Patih Gajah Mada atau tokoh lainnya? Sampai saat ini belum ada temuan arkeologis atau petunjuk yang bisa memastikannya. Apalagi dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 12 banyak nama yang disebut tinggal atau beristana di tepi benteng sebelah timur. Di antaranya adalah pemuka Pendeta Siwa Hyang Brahmaraja, Rangka Nadi, Menteri, dan Sanak Kadang Adiraja. Selain itu, di timur yang tersekat dengan lapangan juga ada istana ajaib Raja Wengker dan Rani Daha. Di timur laut juga ada rumah Patih Wilwatikta bernama Gajah Mada, Menteri Wira Bijaksana, setia bakti kepada negara, fasih bicara, teguh tangkas, tenang, tegas, cerdik lagi jujur, tangan kanan Maharaja sebagai penggerak roda negara. Berikut adalah kutipan yang ada di dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 12 tersebut. Memang di sini agak menarik ya,
ini perlu, mari kita berapresiasi terhadap struktur ini. Ini kami duga adalah struktur terkait dengan yang profan ya, profan. Namun demikian juga kami dapatkan adanya unsur ke religiusnya ya. Nah, profan ini kita lihat dengan bahwa struktur ini banyak ditemukan juga struktur benda-benda lepas yang sifatnya profan, sangat dominan ya, seperti unsur-unsur bangunan, unsur atap, genteng-genteng banyak, dan alat sehari-hari seperti palsu, kendi dan sebagainya juga banyak sekali. Dan juga ada koin-koin, uang kepeng ya. Nah, dari unsur keagamaan dapat dilihat pertama apakah itu struktur yang berundak-undak, kemudian di bagian ujung utara ya, di sisi barat itu tampak seperti profilan candi gitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa di interval tertentu ada semacam bentuk kotak persegi panjang. Nah, ini kemungkinan kami duga di area ini adalah area profan, namun dilengkapi juga hubungannya dengan keagamaan. Mungkin ini kami kami duga, kami interpretasikan seperti itu. Pak, kalau hunian bentuknya seperti ini hunian masyarakat biasa atau kaum elit Pak di masa lalu Pak? Ya tentunya ini keberadaannya juga ada di lingkungan Kota Raja ya, dan juga dari bentuknya juga istimewa. Kemungkinan dari golongan yang mungkin ya lebih bertata. Ya, ini kita masih duga ya, sama-sama masih mencari data arkeologis. Untuk siapanya masih belum.